Kepercayaan Rasulullah. Gua itu begitu terjal, letaknya sekitar 2/3 bagian di atas Bukit Sur. Bebatuan menuju gua itu cukup tajam. Namun, kedua hamba Allah yang saling bersahabat itu terus menapakinya. Dengan perjuangan tanpa lelah, akhirnya keduanya tiba juga di dalam gua. Keduanya sedang dalam pengejaran kaum musyrikin Mekah. Mereka tidak tahu bagaimana nasibnya jika tertangkap kaum musyrikin. Mereka hanya berlindung kepada satu-satunya Sang Maha Pelindung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika pasukan yang mengejar mereka ternyata sampai juga di mulut gua. Dengan penuh gemetar, salah seorang di antara mereka berbisik, "Sekiranya salah seorang dari orang musyrik itu melihat ke bawah kaki mereka, tentulah kita akan terlihat oleh mereka." Namun, sahabatnya mencoba menenangkan. "Bagaimana perkiraanmu, wahai Abu Bakar, jika ada 2 orang manusia, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi yang ketiga di antara mereka? Janganlah engkau takut dan bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama kita." Ternyata keduanya itu adalah Abu Bakar dan sahabat terbaiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persahabatan mereka rupanya menjadi teladan persahabatan terbaik sepanjang masa. Persahabatan mereka hanya berbalutkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat saling mengingatkan sebagai sahabat, landasan mereka hanyalah keimanan yang kokoh kepada Allah. Persahabatan seperti itu bahkan diabadikan Allah dalam Al-Quran. "Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang ia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu ia berkata kepada sahabatnya, 'Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita.'" Bukan itu saja kisah persahabatan keduanya. Ibunda Aisyah, putri Abu Bakar sekaligus istri Rasulullah meriwayatkan, ketika itu Rasulullah sedang sakit dan berkata kepada Aisyah, "Panggillah Abu Bakar dan saudara laki-lakimu ke sini. Aku akan menyampaikan sebuah pesan. Aku khawatir akan muncul orang yang berharap lalu ia berkata bahwa ia lebih berhak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segenap kaum mukmin hanya rela menerima Abu Bakar." Semasa hidupnya, Rasulullah tidak pernah mewasiatkan kepada siapapun tentang siapa yang harus menggantikannya. Namun, dalam beberapa kesempatan, Rasulullah telah memberikan tanda-tanda. Semua mengarah kepada Abu Bakar. Sebagai contoh, Rasulullah memberi beberapa isyarat dalam setiap perkataannya menjelang akhir hayatnya. "Seandainya aku diperbolehkan memilih seorang kekasih selain Tuhanku, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam. Tidak ada satupun pintu yang tersisa di masjid, melainkan akan tertutup kecuali pintu Abu Bakar," sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan semua kebaikan dan ketaatan Abu Bakar, Rasulullah pun selalu memujinya. Rasulullah seolah menggambarkan bahwa kelak Abu Bakarlah yang akan menggantikannya. Semasa Rasulullah hidup, Abu Bakar selalu setia di bawah kepemimpinan beliau. Demikian juga dengan seluruh kaum muslim yang menjadi pengikut Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar menggantikan beliau sebagai sosok yang membawa kaum muslim menuju jalan kebenaran. Setelah melewati beberapa perdebatan, akhirnya kaum muslim bersepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah. Lantas, bagaimana ya kekhalifahan Abu Bakar dijalankan? Manusia terbaik setelah Rasulullah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kami pernah memilih orang terbaik pada masa Rasulullah. Kami pun memilih Abu Bakar. Setelah itu Umar bin Al-Khattab, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu,
Hadis riwayat Al-Bukhari.